Artashu on the track. Artashu on the track. Artashu on the track. Kita mau running test di bawah kendaraan ya. Sore jam 5 sore dan udah macet di sini daerah Pondok Labu, jam segini macet. Nah, yang bawa langsung ownernya nih, ada Bang BK. Nah, jadi kenapa? Jadi ini mobil kan udah lumayan lama kita garap, karena kemarin juga ada kita nunggu spare part dan lain-lain ya. Nah, kenapa Bang Budi yang bawa? Biar dia ngerasain, karena udah lama digarap ya mobil ya. Mungkin sekarang pertama adalah kita mau isi bensinnya dulu, karena kita mau tes agak jauh. Bensinnya udah empty ya. Cuman tadi Bang, sebelum kita keluar nih ya, suara mesin udah jelas beda ya? Beda ya, mesin beda ya. Nah, terus mungkin nanti perpindahan matic dan lain-lain, mungkin Bang Budi juga bisa ngerasain ntar. Sekarang kita fokus ke pom bensin dulu, karena udah mepet tuh ya. Kita isi bensin dulu, nanti baru kita ngobrol lebih panjang, kita review lebih panjang lagi untuk Mercedes-Benz Eagle ya. Tahun 91 ternyata, gue kemarin salah tuh, gue bilang tahun 89, ternyata dia tahun 91 ini mobil. Tahun 91, dan berarti 91 itu terakhir Eagle ya? Terakhir Eagle. Nah, nanti sejarahnya ini mobil lebih detailnya ya, dulu dapatinnya gimana, terus kelebihannya ini apa, terutama mengenai keabsahan surat-suratnya. Nah, nanti biar Bang BK yang cerita. Oke, kita sekarang ke pom bensin dulu. Nah, ini kita mau menuju Fatmawati ya, tapi kondisinya macet banget dari tadi. Nah, kita lihat temperatur mobilnya. Temperaturnya di angka 80. Tuh. Temperatur 80, AC-nya dingin banget. Jadi secara performa engine juga ini bagus ya. Karena kemarin prosesnya ini mobil juga meskipun ini versi tahun 90, tapi eksekusinya sama kemarin, sama kayak kita eksekusi untuk versi muda. Artinya saat gua kemarin garap tune-up overvac, ini kita bongkar semua ya, bongkar semua. Nah, apa aja yang dibongkar? Coba Asep sekalian nongol di kamera, Asep. Kemarin kita tune-up overvac, kita bongkar apa aja buat Eagle ini, Asep? Intake, terus cover flap ya, silonya ganti ya. Oke. Kan nggak bisa ya, ini full mechanical. Sama overhaul matic. Nah, overhaul matic ini matic 7223 ya, 723 4 speed. Nah, kemarin kenapa kita overhaul? Sebenarnya waktu itu Bang BK juga ngerasa mobil gua enak-enak aja maticnya. Nah, saat kita cek mobil ini untuk urusan matic ya, terjadi kebocoran nih, seal input, terus dari bawah ya, seal gubernur apa? Seal gubernur itu apa yang buat membagi turbin tengah, membagi as blender. Oke. Sama seal cover band. Oke. Jadi itu kan nggak ada jualan terpisah, satu set ya. Nah, karena kemarin material seal itu satu set, alangkah sayangnya matic sudah diturunkan, tidak kita overhaul. Nah, akhirnya waktu itu gue komunikasi dengan Bang BK, Bang, ini izin untuk matic gue overhaul, jadi sekalian dalamannya segar semua, Bang. Jadi ya nanti kita lihat ya performa maticnya ya, smooth, lalu bejekannya gimana. Nah, itu nanti akan berasa tuh. Jadi kemarin ini matic full dalamannya kita segerin untuk maticnya, dan untuk maticnya pun memang ini Eagle karena banyak juga yang perubahan. Nah, ini maticnya juga asli bawaan ya. Terus kemarin kondisi dalamannya gimana, Seth? Matic? Dalaman matic ya, Udah pada keras ya, karena umur ya.
Oke. Ring aman semua. Ya. Jadi sebenarnya gini kan bang, Nah, gua awalnya masuk ke lu itu mau servis. Jadi mobil ini nggak ada problem, nggak ada kendala. nggak ada. Jadi berhubung abang gua ini orangnya cukup detail, jadi dia lihat ya namanya mobil tahun 90 dia ada rembes itu emang udah wajar. Nah, karena Bang Eril ini tipikalnya tidak suka dengan ada kotoran, ya udah gatal. Ya udah sekalian metiknya di overhaul, habis itu dibersihin semua. Dalamannya dibaruin bang. Seal faucet dalam semua. Jadi di saat dibongkar itu bukan karena trouble Ya, gearboxnya ya. yang hancur atau ada masalah, enggak. Jadi emang buat penyempurnaan karena udah faktor umur ya. Nah, walhasil mobil gue jadi semakin top, semakin perfect. Jadi ya kayak barang baru kita pakai lah. Nah, Gitu. sama kemarin tuh sebenarnya ada eksekusi juga untuk penyempurnaan interior ya bang. Ya. Jadi ini interiornya lu lihat deh, ini kalau based on VIN number ini Palomino ya. Palomino. Ya. Nah, Palomino itu untuk di Eagle mungkin nanti Bang Budi bisa cerita sedikit ya. Sebenarnya kan lu itu suka berkumpul dengan komunitas mobil-mobil klasik ya. Ya. Nah, dari Mercy Eagle yang Bang BK lihat ya saat kumpul segala macam. Yang Palomino lebih sedikitkah atau lebih banyak populasinya? Setahu gue yang pernah gue lihat ya punya teman-teman itu kayaknya nggak lebih dari 5 deh bang ya. Ini yang Palomino ya? Palomino yang otentik surat ya. Surat. Nah, Jadi kalau kita berbicara Eagle sejarahnya mungkin teman-teman juga bisa searching atau tanya sama komunitas Mercy karena ini masuknya zaman dahulu kala ya hanya keluarga cendana yang boleh memiliki ini mobil. Makanya yang punya surat hanya dari keluarga beliau-beliau gitu loh bang. Oke, sisanya kawinan ya, ada yang boxer lah, ada yang tiger lah dan lain-lain. Jadi ini juga sejarahnya gue waktu beli ini mobil, gue akan bayar setelah gue lakukan cek fisik. Oke, cek fisik. Oh berarti sorry, gue potong ya. Ini cek fisik di sini artinya saat lu transaksi nggak langsung lu bayar ya? Nggak. Dibuktikan dulu nih. Nah, pembuktiannya gimana tuh cek fisik? Jadi yang udah pasti kita harus bawanya ke Korlantas. Oke. Database pusat semua mobil, sejarah mobil itu kan masuknya dari sana. Oke. Nah, akhirnya mobil gua ngolong di sana itu sama dicek tuh petugas cek ya, sasis, mesin segala macam, sampai gearbox pun dilihat sama dia, Bang. Nah, walhasil nih mobil benar-benar sejarahnya ada, asal usulnya jelas. Nah, ini dulu plat nomornya kalau nggak salah gue dari Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu, gue lupa. Gue mutasi ke atas nama gue sendiri ke Jakarta. Okay. Jadi secara surat kita bisa jamin bahwa ini keabsahan. Berarti ya emang benar sih, maksudnya untuk beberapa Mercy yang memang kolektor item ya, yang tahun-tahun tua gitu, banyak contoh seperti jangankan surat bang, yang bilang Matic ternyata bawaannya manual banyak. Ya itu banyak tuh. Terus sekarang karena kan banyak juga ya, kita nggak bisa tutup mata juga beberapa kolektor item juga kayak tadi yang Mbak Meka bilang pakai suratnya Tiger, pakai suratnya Boxer. Nah artinya yang tadi, sementara kalau mobil ini tadi dari sejarahnya itu jelas, kenapa dibeli sampai proses dibelinya pun jelas. Artinya suratnya dijamin keabsahannya, bener ya? Betul. Pajaknya sih kayaknya murah pajaknya ya? Murah kayaknya bang. Mobil tahun 91 loh. 91 bang. Pajaknya murah tapi harganya fantastis. Kenapa? Gua fokusnya harus punya surat bang. Karena polisi di daerah Jakarta ya, dia tahu tuh bang. Di lampu merah nih mobil Eagle apa enggak? Jadi kalau mobil Eagle di otaknya itu udah pasti tempelan bang. Siap-siap diberhentiin. Nah itu menjadi salah satu fokus kita juga gitu. Karena ini mobil jarang. Ya betul. Setuju pasti. Jarang sekali gitu. Jadi di saat dia beredar ya semua mata pasti ngelirik bang. Ya. Jadi istilahnya dia gini, gue juga tahu nih dia ini banyak juga mobil-mobil premium ya yang dia punya. Sampai dulu gue inget tuh lo ngomong gini, Real, belum tentu loh orang punya duit bisa beli. Betul. Ya. Kita punya duit nih.
belum tentu bisa beli, barangnya di mana. Barangnya di mana? Nah, itu dia tuh. Dan ada barang belum tentu juga Orang yang cocok mau harga, jual. Bang. Nah, ini nanti menarik ya. Pembahasan ini memang ya gue jujur aja nih, selama 4 bulan Real Auto Base beroperasi, banyak yang wah Real Auto Base mau versi muda segala macam. Nah, pas ngeliat mobil ini bersemayam di dalam hanggar, lagi dibongkar ini, bongkar itu, oh ada juga yang versi tua ya. Itu jadi pertanyaan orang. Nah, pas yang dilihat juga itu apa Mas, Eagle. Udah itu udah pernah no komen tuh. Liatin terus ya, karena memang mungkin Asep juga bisa cerita, Sep. Kelebihan engine Eagle, ini engine berapa sih? 103. 103 ya. Nah, kelebihan engine 103 di Eagle ini apa sih, Sep? Dibandingkan maaf dengan Tiger, dengan Boxer dan lain-lain, Sep? Persamaannya kan engine 103 itu ada di 300 cc. Oke, 300 ya Boxer ya. Tapi perbedaannya ada di noken as. Noken as-nya. Oke. Jangka buka angkatnya lebih panjang. Berarti orang kalau mau dibikin istilahnya kayak spek racing nih ya, mau upgrade, dia upgrade-nya ke noken as ini dong. Noken as. Oh. Noken as sama asnya. Nah, kayak Eagle. Oh, oke. Buat 300. 300 ya. Dia bukanya lebih panjang. Oh. Oke. Jadi nafasnya bisa lebih. Berarti emang mesinnya pun ya ada perbedaan deh, Sep, dengan yang meskipun engine 103 ya. Fisik sama. Fisik sama. Dilihat dari luar fisik sama. Daleman beda. Beda. Nah, makanya kemarin mengenai daleman mesinnya ya. Kemarin kita bongkar itu. Asep lihat nggak? Noken AC bener ini Eagle. Noken AC Eagle. Jadi kemarin tuh proses bongkar-bongkarnya itu ada videonya, ada beberapa eksekusi yang memang kita dokumentasikan buat mobil ini. Termasuk juga sebenarnya gue sering japri ya Bang ya. Ini PT gue bongkar nih, ini bocor nih, ini itu selalu update ya. Itu ada semua dokumentasinya. Nah, jadi Jangan sampai dibongkar bukan W126, Bang. nah pas dibuka, waduh, Ada yang karena sama. enggak Bang, karena kan gini ya, Mesinnya. ya lu juga sering ngumpul lah ya, dengan ya, apa yang bawa Eagle ya. Kan ada juga bodinya Eagle dalamannya Oh, 140 misalkan. Kita nggak nyalahin Nah. ya, kita nggak nyalahin, tapi emang itu kan kembali lagi kepada ownernya, Bang ya. Ya. Dalam arti ya selama masih bisa kita miliki dengan otentik originalitas, kita jaga originalitasnya ya, kita maksimalkan originalitas itu yang kita Betul. pakai gitu. Nah, sebenarnya kan beberapa bagian di mobil ini tuh ada yang di upgrade ya. Tapi dalam artian gue pernah lihat ada headlamp orinya, ada grill orinya gitu ya, velg orinya. Nah, sebenarnya yang di upgrade itu dengan konsep US apa gimana, Bang? Headlampnya gitu lah ya. Kan berubah tuh grillnya ya. Grill, headlamp, habis itu Backlamp. backlamp. Ya kita ngikutin style US ya, Bang ya. Oh, oke. Tinggal bumper aja yang belum kan. Ya, bumper. Nah, cuman itu barang-barang orinya semuanya lengkap kok. Betul, dan ini juga pentanya juga kita step lips ya. Oh, Ini dulu penta velg nggak laku, sekarang nyari penta, waduh udah susah, langka, nah, harganya juga abang tahu sendiri, ya. seenaknya aja udah. tupis ya, Iya Bang. tupis velgnya AMG Penta. Nah, jadi barang-barang orinya ada, upgrade tadi aksesorisnya ada, dan itu genuine. Nanti kita bisa lihat video detail, ada video itu untuk body, interior dan lain-lain. Oke, sekarang kita mau fokus untuk isi bensin dulu karena bensinnya udah tipis dan kebetulan ini jam bubar kantor jam 5, jadi jalanan cukup macet. Tapi kita pantau temperaturnya tetap masih di itu 80. 80. Oke, sesuai tadi gue ngomong, kita isi bensin dulu karena bahan bakarnya juga udah habis. Nah, ini engine 103 3000 cc natural inline ya. Mobil tahun 90, tapi kita isi bahan bakarnya pakai Pertamax ya. Kita lihat pakai Pertamax, isi bahan bakar. Kita mau isi full tank, kita isi Pertamax karena kita mau running test ke tol Fatmawati. Oke. Artasu on the track.
mungkin sekarang lari di speed ini MPH ya, MPH 40 berarti ke 1,80an ya. Tadi karena masih agak padat di jalanan tuh, jalan masih padat, jadi agak susah buat dikejar. Cuman tadi selama kita muter-muter tadi lumayan udah kurang lebih sampai 1 jam ya. Performa mesin berasa jauh ya Bang ya? Ya. Performa mesin berasa jauh. Matic juga enak banget dibejaknya. Ini kita lagi lari nih ya. Kita lagi lari. Tenaganya powerful. Power 90 loh. Ya. Tuh, geber nih, kita geber nih. Awas, padat Bang, awas, hati-hati, awas. Ya, aman. Nah, jadi Bang BK ya, setelah tadi gua dengar historical, ini mobil historicalnya jelas gitu ya, jelas dari mana, lalu keabsahan surat-suratnya segala macam, apalagi sekarang konteksnya mobil ini sudah disempurnakan untuk mesin, matic, interior dan lain-lain. Nah ini pertanyaan gua ya, mungkin karena sekarang ini kita juga lagi running test, sekarang kita bawa Mercy Eagle. Nah kebetulan asistennya Bang BK di belakang ngikutin pakai Alphard baru ya. Dia ngikutin terus tuh di belakang tuh ada Alphard tuh di belakang. Nah itu karena nanti kita akan pisah. Kebetulan beliau ada acara, kita langsung ke workshop. Bang, sebenarnya saat lu menentukan, oke, ini Eagle karena jelas segala macam collector item. Lu beli ini apakah untuk invest atau apa nih? Sebenarnya tujuan awal lu beli ini? Awalnya gue seneng nih mobil, Nah. ini termasuk mobil sayangan gue ya. Ya. Nah, tapi mulai akhir-akhir ini karena kerjaan juga cukup padat. Makin kesana kesini ya? Ya ini mobil emang harus dipegang, harus dibawa. Nah, Karena kalau misalnya dia diem, mangkrak, Sayang. itu satu. Yang kedua, ya tahu sendiri kalau mobil udah berumur, kalau dia tidak di jalan, jalan ya, wah, panasin apa? nggak dipanasin, pasti ada aja PR-nya nanti. Oke. Nah, sebenarnya ini gue nggak tahu ini clue atau apa. Tapi kalau misalkan ya, nih, lu kira-kira kepikiran ini mobil, misalkan ada yang nawar apakah mau lu lepas? Apalagi kan sekarang harganya udah tinggi ya harganya ya sekarang. Gelap, harganya gelap. Apalagi yang tadi bisa dihitung tangan, yang keabsahan suratnya bener-bener ini Eagle. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, mau dijual nggak ya? Kira-kira? Mau dijual nggak ya? Sayang sih Bang. Sayang ya? Ya. Nah, Tapi kalau misalnya harga cocok sih boleh. sayang, nih dengerin ya. Sayang. Tapi kalau semisal harganya cocok, boleh. Nah, jadi ya kita tunggu aja karena mobil ini pun belum finish ya. Tinggal kosmetik dikit-dikit lah ya. Kita akan touch up dikit untuk eksterior. Kita akan touch up dikit untuk finishing kolong-kolong dan lain-lain ya. Kita lihat Mercedes-Benz Eagle tahun 91 300 SE yang surat-suratnya dijamin keabsahannya, black on Palomino, apakah dijual atau enggak? Nah, nanti kita lihat kelanjutannya. Ntar mungkin ya gua akan discuss berdua aja, nggak usah kita kontenin. Apakah beliau ada kepikiran untuk dijual atau tidak? Yang pasti tadi alasannya karena gua tahu ini orang sekarang lagi ada proyek sana, proyek sini, ke sana, ke sini. Jadi ntar kita lihat ya, mungkin apakah dijual atau tetap dikeep. Nah, kita tunggu kelanjutannya. Akan kita jahit ntar kontennya saat unit sudah di dalam ruang kaca. Dan mungkin nanti akan gue perlihatkan juga untuk beberapa akses part-part bawaan mobilnya ini. Nah, jadi nanti kita discuss dulu ya. Nanti kalau bisa jadi dijual ini langsung coating gitu. Langsung coating. Oh, langsung. Dari Real Auto Benz. Lihat tuh coating 3 layer. Ya, diamond coating 3 layer. Nggak ada obat. Oke. Gitu ya. Sementara ini gue mau pisah, Bang BK juga mau ada acara. Nah, gue juga akan balik ke workshop ya. Ini kita lagi di tol Andara. Kita akan pisah nanti exit tol. Bang BK ikut dengan ada asisten di belakang bawa mobil Jepang baru tuh di belakang. Nah, nanti gue akan bawa Mercy Eagle ini. Oke? Kesimpulannya Bang, kira-kira dengan mobil ini setelah digarap, lu puas biasa aja atau sangat puas untuk mesin dan matic dan interior lain-lain?
Ya kalau misalnya dari hasil yang gua dapat dari Real Auto Benz itu servis cukup memuaskan. Habis itu layanan dan cukup memuaskan. Yang pasti hospitality yang dilakukan oleh Bang Eril di saat kita datang, di saat kita diskusi sampai ending mobil kita mau selesaikan finishing. Nah itu dia juga memberikan sebuah knowledge ya, dimana ada hal-hal ini harus dipertahankan, ini yang harus dirawat, ini yang harus berjangka untuk maintenance dan lain-lain. Nah ini cukup mahal knowledge itu sebagai kita klien ya, untuk mendapatkan sebuah ilmu. Tidak semua bengkel mau menjelaskan secara detail. Semua ya. Jadi rahasia dapur. Jadi jangan hanya ya udah kita servis, kita bayar. Nah, habis itu kita nggak tahu historicalnya nanti seperti apa endingnya. Di saat kita mau jual mobil pun itu perlu kita menerangkan kepada pembeli yang baru. Gitu. Recordnya gitu. Jadi Bang Eril cukup pintar dan bisa menservis semua tamu-tamu yang menjadi kliennya. Antusias. Top deh. Oke, thank you Bang BK. Biar lagi penasaran gimana kelanjutan cerita dari Mercedes-Benz Eagle 300 SE. Full paper udah pasti dan dijamin keabsahan suratnya. Kita akan tunggu saat nanti final di Real Auto Benz Workshop. Gue mau coba nego doang yang punya ya. Oke? Perfect kondisi journey, versi kalah versimu Real Auto Benz.